Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Baraya Widal Podcast dengan saya host terkenal dan host termuda. Dan di kanan saya dan di kiri saya sudah ada dua calon legislatif yang akan bertanding di Pileg 2024 nanti. Di kanan saya ada Teh Nadia. Selamat malam Teh Nadia, sehat? Alhamdulillah. Oke, Selamat di malam, kiri Mas. saya ada Kang Arfan. Oke. Malam hari ini kita luar biasa kedatangan dua calon legislatif, yang satu calon DPRD provinsi, yang satu lagi calon DPRD Kota Sukabumi. Oke, para Yawidal, sebelum kita mulai, sebelum kita nanti memperdalam dan lebih menggali apa-apa yang menjadi tujuan para calon dewan legislatif ini, kita perkenankan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Teh Nadia. Halo, Assalamualaikum, Sadayana, Baraya Widal, warga-wargi Sadayana di Santero, Jawa Barat, Santero, Indonesia. Perkenalkan, saya Ira Nadia Octavira. Di sini saya merupakan calon legislatif untuk DPRD Provinsi dari Partai PAN nomor 6. Oke, terima kasih Teh Nadia. Silahkan Kang Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Nurfianda Sabri. Alhamdulillah untuk saat ini saya memiliki niatan untuk maju di DPRD Kota Sukabumi Dapil 1 Cikole Citamiang dari Partai P3. Hatur nuhun. Oke, tepuk tangan dong Baraya Widal. Baraya Widal, ini kita ada dua calon legislatif yang katanya sudah siap mengabdikan diri untuk masyarakat. Sejauh apa sih kesiapannya? Kita pertama tanya dulu sama Teh Nadia. Kenapa tertarik dengan politik, Teh Nadia? Awalnya saya itu seorang praktisi akademisi. Oke. Tapi dengan berbagai fenomena yang terjadi ketika saya sebagai receiver atau penerima kebijakan, itu sepertinya saya tergugah gitu. Tergugah untuk bagaimana saya bisa masuk ke arena yang saya juga bisa merancang. Karena banyak hal-hal yang menurut saya sepertinya satu kurang pas gitu ya. Dan ada hal-hal yang saya rasa saya perlu ikut andil begitu. Oh. Jadi sekarang dari transisi praktisi akademisi ke praktisi politik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa PAN? PAN, kenapa? Iya. Karena menurut saya PAN ini adalah kalau kata Sunda nama uing pisan gitu ya. Asik, gitu. Karena uing pisan. karena saya termasuk adalah milenial, PAN ini merupakan partai yang juga dia bisa merangkul semua kalangan begitu. Dan tidak hanya itu, saya merasa PAN ini adalah partai yang paling demokratis. Contohnya, di tahun 2022 bahkan 2 tahun sebelum pemilu ini, Pak Ketum itu membuka pendaftaran caleg dini. Jadi bagi siapapun yang merasa kompeten, yang merasa bisa, itu boleh nyalon. Sedangkan kita tahu mungkin beberapa partai lainnya biasanya yang diusung itu misalnya kader-kader yang sudah lama. Sedangkan saya bukan seorang kader tadinya begitu, tapi ketika saya melihat wow, keren nih gitu, ada partai yang bisa siapa yang merasa peduli dengan bangsa ini gabung bersama kami, tapi itu juga tidak langsung di ACC, artinya kita harus menunjukkan kemampuan kita baru itu boleh gitu. Dan saya sangat apresiasi, makanya PAN menjadi pilihan saya. Mantap, berarti memang benar-benar nyukambet ya. Baru gabung politik, baru juga gabung ke PAN. Bukan kader lagi, Bu. Kang Arfan, kenapa tertarik gabung politik? Nah, ya untuk saya pribadi sih sebenarnya tidak jauh-jauh juga mengenai alasan kenapa bisa bergabung di politik ini ya. Untuk alasannya mungkin agak sedikit mirip lah sama Teh Nadia tadi ya. Ya salah satunya ingin memberikan kebermanfaatan pada orang yang lebih luas lagi. Seperti itu sih. Memberikan Salah satunya. manfaat Ya, memberikan manfaat ke yang lebih luas lagi lah. kepada masyarakat Ya, tentunya. kepada masyarakat. Kenapa P3? Nah, untuk pertanyaan ini, kenapa sih partainya harus P3 gitu kan? Iya. Yang pertama, saya besar di lingkungan P3. Salah satunya itu ada di keluarga juga, terus kemudian di
kampus pun itu banyak kiai-kiai yang dulunya berjuang dan berkiprah di Partai Persatuan Pembangunan ini. Dan yang saya lihat ini memberikan banyak manfaat, terutama semangat keumatan dan keislamannya ini jalan. Nah, itu yang menjadi pondasi awal seperti itu. Yang satu partai nasionalis, yang satu partai agamis. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Barayawida. Ada beberapa hal yang kemudian kita tahu bersama. Banyak orang-orang yang hari ini juga mencalonkan teh ceritanya. Motifnya kan kita juga harus tahu. Nah, saya pengen tahu dong, motif mencalonkannya apa sih? Secara kan Teteh yang Rahmat tahu, satu adalah petinggi dari salah satu lembaga pendidikan dan juga menjadi aktivis perempuan. Kenapa sih motifnya pengen nyalonin dewan gitu? Penyanyi juga. Gitu. Jadi motivasi yang pertama itu sebetulnya saya ingin menghilangkan citra anggota legislatif di mata masyarakat. Oke. Gitu. Emang jelek ya teh? Tidak semua jelek, tapi kebanyakan masyarakat itu ingin anggota dewan itu yang memang sesuai harapan mereka. Saya tidak bilang bahwa anggota caleg itu tidak baik ya, tapi mengapa masyarakat bisa seperti itu? Artinya ada. Begitu, artinya ada. Ada contoh. Betul, ada Banyak contoh. lagi. Banyak lagi. Dan setiap kita seperti itu. Nah, saya karena tadinya adalah receiver, artinya penerima kebijakan, motivasi saya karena saya berada di bawah waktu itu, ada beberapa yang mereka sepertinya membuat kebijakan tidak sampai menuki ke dalam gitu ya. Akhirnya saya termotivasi dengan apa yang saya punya, wawasan yang saya punya, keterampilan yang saya punya. Saya berawal dari diri sendiri. Kalau kata Agim kan berawal dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dari sekarang. Saya maju, selain didorong dengan teman-teman, saya memiliki keyakinan, ketulusan bahwa saya harus menjadi agent of change melalui dewan ini, gitu ya. Terutama di bidang konsentrasi saya, yaitu pendidikan. Oke. Gak ada tuh motif memperkaya diri teh? Oh, tidak. Oke. Sudah Kan kaya. banyak orang yang kemudian sudah jadi anggota kaya. dewan, tapi dia mengeskakan SK-nya, menggadaikan SK-nya atau apa namanya ke BJB atau Betul. gimana? Nah, ini yang harus diketahui bahwa saya itu adalah seorang kepala sekolah. Saya bekerja di bidang pendidikan pure untuk benar-benar ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa. Oke, mantap. Oke, Kang kalau- Arfan, saya pengen tahu motif Kang Arfan mencalonkan dewan apa sih? Ya, yang pertama sih sebenarnya masih apa ya? Ada sedikit kesamaan juga dengan jawaban yang tadi di awal. Yang salah satunya yaitu untuk memberikan manfaat ke yang lebih luas lagi, kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Itu satu. Terus saya juga sepakat tadi apa yang dikatakan sama Teh Nadia ya. Salah satunya ya sebagai receiver tadi kan, sebagai penerima kebijakan tadi, itu banyaknya sekali kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Kita berbicara lokal Sukabumi ya, untuk itu tidak sampai secara utuh. Nah, seperti itu. Dan yang saya rasakan juga gitu kan, dan memang ya di bawah kenyataannya seperti itu Teh gitu ya, mungkin. Ya mungkin ya ada-ada aja lah gitu kan, yang lebih mengutamakan pendukungnya dahulu gitu kan. Sampai ada di beberapa wilayah ini mengenai hal-hal apapun itu tidak tersentuh sama sekali, adapun yang membludak di daerah itu. Dan ketika saya analisa lebih jauh waktu itu, oh wajar karena dulu itu basis pendukungnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan. Itu bisa menjadi sebuah hal-hal yang lumrah mungkin ya di kalangan orang-orang banyak itu kan, yang harus diinikan dulu yang terdekat. Boleh seperti itu, tapi itu harus dipertimbangkan lagi dengan apa? Yang salah satunya itu untuk benar-benar mempertimbangkan mana yang lebih membutuhkan. Nah, seperti itu. Ya walaupun misalkan gitu kan Kang Rahmat itu loyalis saya misalkan ya, ini untuk misalkan. Nah, kalau misalkan ada apa-apa saya kasih ke Kang Rahmat begitu. Tapi kan sebenarnya itu hal-hal yang wajar karena Kang Rahmat itu sudah all out di saya kan. Sebenarnya seperti itu. Itu menjadi hal yang wajar di fenomena hari ini gitu kan. Tetapi ketika misalkan saya ingin memberikan sesuatu yang Kang Rahmat tidak mampu, justru itu akan menjadi beban gitu. Atau misalkan kalau untuk hal-hal kecil seperti bansos seperti itu kan kemarin sempat ada yang ramai juga ya. Ada yang sebenarnya tidak membutuhkan bansos itu karena dia sudah
di taraf kemampuannya itu Mampu. tinggi lah, bukan orang miskin tapi dapat gitu kan. Nah ini kan menjadi suatu persoalan gitu, kenapa kok bisa sampai dapat sih gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Jadi Oke. agak-agak gelumbat di hati lah, kok begini gitu kan. Oke. Ya, Dengan kebijakan-kebijakan yang ya mungkin ada. kasarnya saya bisa bilang nyeleneh lah gitu. Oh, siap. Mantap. Jadi tidak ada motif yang lain ya sebetulnya, Ya, mereka tidak ada. bertujuan untuk bagaimana mengabdikan diri untuk masyarakat. Teh Nadia, saya pengen balik lagi ke Teh Nadia. Ya. Ada isu tentang keremajaan yang barangkali ini menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan di Sukabumi dengan adanya seperti geng motor, kenakalan remaja yang kemudian seperti punten tempat-tempat hiburan yang memang lebih banyak didominasi dengan para remaja. Secara kan Teteh hari ini caleg daripada milenial. Sama dengan Kang Arfan yang usianya masih di kisaran 35 ke bawah lah kira-kira gitu. Teh Nadia, isu Sukabumi atau isu se-Jawa Barat tentang keremajaan ini seperti apa Teh Nadia? Ya, terkait tadi yang dikatakan mungkin itu lebih ke kenakalan remaja. Kok bisa sih gitu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi concern kami. Karena kenapa? Itu kan merupakan perilaku. Bisa dikatakan itu adalah perilaku menyimpang. Mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik gitu. Mungkin mereka have fun dengan seperti itu, padahal untuk sebagian orang itu berdampak tidak baik gitu. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Itu karena apa? Karena pendidikan awalnya. Oke. Mereka dari mulai pendidikan secara formal, misalnya pendidikan secara spiritual. Nah, itu yang akan menjadi, saya tuh pengen banget bahwa pendidikan itu keberadilan. Oke. Setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Gitu. Kenapa? Agar nanti anak-anak kita itu tumbuh dengan madani gitu ya, Oke. beradab, berakhlak gitu, bisa menghargai orang lain, tidak ugal-ugalan. Nah itu, jadi kenakalan remaja menjadi salah satu indikator bahwa ketidakadilan dalam pendidikan itu ada. Oke. Berarti ada anak-anak yang memang belum full pendidikannya. Oke. Entah itu kan ada trilogi pendidikan tuh. Entah itu dari rumahnya, dari masyarakatnya, dan juga lingkungannya. Oke. Gitu. Menarik poin pendidikan berkeadilan. Secara kan hari ini juga memang masih banyak kok sistem pendidikan yang kemudian barangkali tidak merata dan lain sebagainya. Betul. Menurut Teteh, dengan adanya hal-hal yang menjadi janggal tentang pendidikan itu sendiri, seperti apa sih realitanya? Jadi memang sekarang kalau kenapa masih jadi wacana gitu pendidikan berkeadilan, emang belum adil ya? Kalau misalnya masih banyak anak yang aduh pengen sekolah di sana aja, aduh kok di sana mah sekolahnya enak, aduh artinya belum adil. Atau ada guru yang nah di sana mah gajinya gede, Oke. berarti belum adil. Oke. Nah di sini mah belajar gini gitu ya. Walaupun adil itu bukan berarti sama rata ya, betul. Oke. Nah balik lagi, bagaimana dengan pendidikan berkeadilan itu? Memang bisa, gampang, susah. Makanya saya di sini hadir. Apa yang harus dilakukan? Sinergitas antara apa? Ini adalah tugas negara loh. Tugas negara memberikan pendidikan yang layak di tingkat mikro, meso, dan makro. Saya di tingkat regional provinsi. Oke. Saya di sini hadir, Pak, Bu, yang semuanya. Saya ini tulus loh. Saya pengen bener-bener bekerja semaksimal mungkin. Kinerja saya selalu melakukan renewal capacity gitu ya. Oke. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan implementasi pendidikan berkeadilan. Yes, mantap. Pendidikan berkeadilan itu keren memang. Makasih Teh Nadia jawabannya. Kang Arfan, sekarang saya mau tanya. Isu keremajaan tadi menjadi menarik di Kota Sukabumi karena memang barangkali geng motor, terus tempat-tempat hiburan, hal-hal yang kemudian dengan tindakan-tindakan negatif seperti pembacokan, pembegalan. Di Sukabumi itu lumayan tinggi juga. Nah, Ya. gimana tentang itu? Nah, ya untuk akhir-akhir ini juga saya agak sedikit merasakan keresahan dari apa yang tadi ditanyakan Kang ya. Termasuk mungkin kalau untuk melihat secara langsung gitu, misalkan ada yang tawuran atau apa, itu belum lah gitu kan. Ya kalau untuk maraknya geng motor itu dimulai dengan banyaknya knalpot brong lagi sekarang gitu. Saya agak sedikit terganggu gitu ya. Kadang saya lagi diskusi sama teman-teman, sama mentor juga,
harus berhenti sejenak ngelehan gitu kan. Mendengarkan sirine Ya, lewat. mendengarkan dulu knalpot brong lah, udah begitu banyak lah sedikit-sedikitnya ke sini gitu. Kalau untuk kemarin-kemarin ini kan tidak ada ya. Nah, yang dikhawatirkan ini justru ketika adanya mungkin tadi dikatakan ya kenakalan remaja mungkin salah satunya itu kan di anarkisme lah, bisa saya katakan di sisi anarkisme ya. Kayak tawuran seperti itu, terus pembegalan, pembacokan apapun. Nah, ini kan di sisi lain bukan hanya pendidikan secara umum yang harus diberikan gitu kan, sosialisasi secara luas bahwa yang namanya tawuran itu nggak ada manfaatnya apa sih gitu. Toh jika misalkan ada salah satu sekolah yang dinyatakan pupuhuna lah cenah eta mah. Jadi kabeh sakola Jeger. moal aya nu wani kadinya mun ningali seragam eta geus kicet gitu. Asik. Nah, sebenarnya kan hanya kebanggaan dalam bidang atau dalam hal yang sisi negatif gitu kan. Itu apa yang harus kita banggakan gitu, seperti itu. Nah, jadi ada juga pendidikan-pendidikan ataupun sosialisasi yang harus digencarkan kembali, terutama lagi dalam hal keruhanian, dalam sisi keagamaannya juga kita harus kuatkan karena itu harus menjadi pondasi awal. Nah, seperti itu sih kalau menurut saya gitu. Pondasi awal itu berarti keimanan. Ya, dari sisi keagamaannya itu harus ditancapkan dulu lebih kuat gitu. Teh Nadia menyinggung tentang persoalan pendidikan berkeadilan. Ya, Saya mendapatkan rumor, entah itu gosip tetangga atau seperti apa, banyak yang masyarakat itu mendaftarkan anak-anaknya itu melalui titipan-titipan anggota dewan. Katanya, saya nggak berani menyebutkan bahwa ini fakta, tapi memang rumor dan gosip-gosip tetangga itu ada. Dan bahkan ada tarif-tarif tertentu, Teh Nadia. Nah, Teteh kan tadi berbicara tentang pendidikan berkeadilan. Hal seperti itu, Teteh menyikapinya seperti apa? jelas itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak adil. Karena ada yang dewan lupa. Mereka melihatnya, oh saya ngebantu siswa aja ya gitu ya, udah mendapat untung. Padahal mereka lupa bahwa guru di situ, kepala sekolah di situ juga warganya yang justru harus mereka bantu. Saya kepala sekolah nih, banyak juga teman-teman saya yang nyara rumput jadinya teh ya gitu, aduh liur gitu. Dan baru kejadian kemarin ada pula datang seorang dewan datang ke sekolah saya untuk meminta anak ini harus segera dengan lunas aja hutangnya begitu kan. Kan tidak bisa begitu. Saya langsung menjawab, Bapak membantu satu orang anak, tapi Bapak menyakiti hati banyak guru di sini yang sudah memberikan. Nah, itu artinya tidak baik. Saya bahkan, Bapak dewan loh gitu ya. Harusnya Bapak lupa kita tuh konstituen Bapak gitu. Jadi Pasti Komisi 3 tuh. jadi kalau membuat kebijaksanaan, tolong kebijaksanaan untuk semua. Jangan bijak di sana, tidak bijak di sini. Nah, itulah kenapa saya ingin merubah citra anggota dewan di mata masyarakat yang sesuai harapan. Kan masyarakat itu tuh banyak, nggak cuma siswa, nggak cuma orang tua. Guru, kepala sekolah kita juga sama masyarakat gitu. Bagaimana seorang dewan bisa berlaku seadil-adilnya untuk halayak banyak, tidak merugikan, tidak menyakiti yang lainnya. Oke, mantap. Gitu. Kang Arfan, saya mendengar tadi Kang Arfan berbicara tentang pendidikan rohani Ya. atau pendidikan spiritual. Ya. Ketika Kang Arfan jadi anggota dewan, apa sih yang Kang Arfan suguhkan untuk masyarakat Kota Sukabumi tentang pendidikan rohani ini? Nah, untuk ini sih tentunya tidak bisa saya untuk melakukan secara pribadi gitu kan untuk masyarakat luas. Ya kalau untuk taraf sedikit-sedikit person to person itu saya mungkin masih bisa. Tapi untuk dalam hal ini untuk memegang kebijakan ya saya untuk meminta juga bekerja sama lah, berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait gitu kan. Nah, untuk seperti itu kan sekarang misalkan saya belum dengar lagi untuk hari ini gitu kan ada sosialisasi lah misalkan dari dinas pendidikan gitu kan, misalkan dari dinas pendidikan sosialisasi tentang bahayanya maraknya tawuran gitu kan antar pelajar gitu kan. Nah, walaupun ada mungkin itu akan dijelaskan secara hal-hal yang umum saja gitu. Tapi kan secara penguatan ruhaninya itu, keagamaan, sisi keagamaannya itu tidak disentuh gitu kan. Nah, kenapa sih
tidak dijadikan pondasi awal dulu gitu. Ya walaupun mungkin pertama-tama pasti agak bete ya, kita sebut bete lah kalau dengar ceramah sedikit kan, naon sih gitu kan maksudnya teh, ngomong teh aduh gitu kan. Kalau udah berbau agama gitu, padahal kan ini hal yang penting gitu kan sebagai seorang muslim juga. Nah seperti itu sih, jadi lebih di apa, lebih digencarkan lagi gitu kan sosialisasinya, itu yang pertama. Terus yang keduanya mungkin itu harus bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait, contohnya kepolisian, untuk mencegah juga itu kan. Salah satu bentuk pencegahannya ya dengan patroli mungkin, dan Ya, penindakan memberikan apa penindakan juga ketika kedapatan lah, ketangkap Oke, tangan, dan benar. bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu kan Oh, yes. untuk menjaga murid-muridnya. Betul sekali Kang Ya. Arfan. Teh Nadia dan Kang Arfan, gini, ada permasalahan, bukan permasalahan sih, lebih pada isu yang kemudian bahwa remaja sekarang, milenial sekarang itu mereka nggak tertarik dengan politik. Gimana tuh Teh katanya? Isu yang mana? Katanya remaja Katanya. dengan milenial itu nggak tertarik dengan politik. Kebetulan saya salah satu bagian dari milenial. Siap. Saya di sini ini sebuah konfirmasi bahwa milenial itu sudah melek politik. Oke. Sekarang berbicara yang lebih muda lagi, ada Gen Z, Gen Z Oke, Gen gitu Z, ya. Saya rasa sekarang itu anak muda justru sudah melek. Oke. Dan itu salah satunya adalah keberhasilan dari berbagai partai yang memang sudah mengakomodir. Salah satunya PAN itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengadvokasi, bisa mengajak teman-teman Gen Z ini gitu ya, milenial ini, untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memberikan apa ya ke mereka itu stimulan bahwa hey, suara kalian itu sangat penting loh untuk negara ini loh, untuk kalian sendiri loh, begitu. Nah, kalau boleh saya kasih tahu, justru tim saya itu Gen Z semua. Wis. Saya ajak ke sini, jadi mereka oh iya ya teh begitu. Oh, semakin hari mereka semakin belajar, dan alhamdulillah kalau orang-orang di sekitar saya yang saya lihat sih sepertinya sekarang sudah luar biasa, animonya bagus gitu. Apalagi sekarang kita udah di era society di mana manusianya itu cakap dalam berdigital begitu ya. Jadi ketika sekarang ada yang namanya war digital politik gitu ya, mereka kan itu sebetulnya politik ini pesta gitu. Mereka juga mengembangkan kemampuan mereka. Dari mulai sekarang kan udah AI itu jadi bagus-bagus. Itu secara tidak langsung dampak baik untuk mereka-mereka yang memang jago digital. Siapa? Ya itu anak-anak milenial sama Gen Z da biasana mah anu rada karuhuna mah rada hararese nya gitu. Nah, itu adalah salah satu pemancing untuk mereka. Seru ya Oke. membuat poster lah, apalah begitu. Jadi saya rasa sudah pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling asik gitu, karena zamannya sudah berbeda, sudah berubah, dihadirkan dengan adik-adik kita yang cukup pesat untuk bisa beradaptasi dengan zaman. Oke, politik dengan riang gembira. Betul. Ya, dari Nadia. Kang Arfan, Ya. gimana? Isu katanya ada milenial itu nggak tertarik dengan politik karena memang contoh-contoh daripada orang politiknya tidak benar gitu. Ya rese mungkin ya. Iya, rese. Nah, kalau secara pribadi ya, terutama di lingkungan saya sendiri pun gitu ya, itu ada sedikit ya, mungkin di lingkungan saya itu teman gitu ya ataupun saudara ya masih antipati lah sama politik gitu, karena kan ngaruh apa sih gitu kan, maksudnya ngaruh apa sih sama kehidupan. Nu penting mah orang lulus sekolah, gawe, boga duit, kawin, udah gitu kan, cuman gitu doang. Berarti tujuannya cuman hanya hardolin lah kalau saya bilang kan, kayak gitu, cuman sekedar itu Apa tuh doang. Dolin? Dahar. Seperti itulah mungkin ya yang bisa dikatakan. Nah sebenarnya kan politik ini kan penting juga ya, karena apapun itu yang melalui jalur politik. Contoh pendidikan, pendidikan juga kan terkait sama politik juga gitu kan. Ada kebijakan mengenai pendidikan, nah itu dibahasnya di politik. Nah makanya yang disebutkan melek politik ataupun peduli terhadap politik gitu kan, terhadap bangsa, mungkin dalam lingkup ini kotanya lah gitu ya, di Sukabumi. Bukan hanya kita berpartisipasi maju sebagai mempunyai gagasan bla 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 gitu kan mengenai anak muda untuk meraih suara-suara milenial juga gitu. Tentunya bukan hal itu gitu. Dengan nongkrongnya anak-anak muda dan membahas seputar kebijakan pemerintah yang nyeleneh gitu, itu pun sudah disebut sebagai
ada kepedulian gitu kan pemuda-pemuda itu terhadap politik gitu kan, terutama yang lagi semrawut gitu kan. Karena kan kalau politik ini kan kalau dilihat dari sekarang ada yang menyatakan riang gembira kayak Teh Nadia gitu iya. kan, joget terus kan gitu kan. Ada juga yang menyatakan ruwet gitu kan, yang kurang memerhatikan politik ini, aduh liar sih udah mati gak pasangannya kan gitu kan. Ada yang satu diserang seperti inilah gitu kan, yang dua diserang seperti itu, yang tiga diserang seperti itu. Kalau kita melihat dari pilpres lah gitu. Sebenarnya ya mungkin kita juga memiliki apa ya niatan yang bagus semua juga gitu ya. Cuman gitu kan untuk nanti ke depannya ini ya doakan aja supaya istiqomah, bukan hanya sekedar cuman kita berbicara bla 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 gitu kan. Jago menata kata lah gitu kan kalau yang lagi viralnya mah, tapi take actionnya nggak ada gitu kan. Seperti itu, Li. Oke, Kang Arfan. Ini Ya. ada Ada pesan. pertanyaan nih dari TikTok Boleh, siap. dari Murti Raja Sajati. Oke. Mau tanya program apa 3 bulan ke depan dikala Anda para caleg tidak jadi terpilih? Tidak jadi terpilih. Oh, Tidak bagus. terpilih. Bagus, Ya. bagus. Teh Nadia, ada Aku yang ya? nanya katanya. Bagus. Amurpi, hai Amurpi. Saya concern di pendidikan ini bukan hanya karena saya masuk ke anggota dewan. Saya sudah 10 tahun menjadi kepala sekolah dan memang saya sangat peduli dengan pendidikan. Saya saat ini memiliki lembaga namanya, kalau di sini ada Baraya Widal, kalau saya ada Baraya Peduli Pendidikan. Jadi Baraya itu Balad Ira Nadia. Oh, yes. Baraya Peduli Pendidikan itu adalah sebuah lembaga saya dan teman-teman yang membantu mereka dari mulai anak yatim piatu, anak yatim aja, anak piatu aja, sampai anak tidak mampu untuk bisa bersekolah, dan kami bantu untuk pembiayaan operasional, bahkan pembiayaan personalnya. Jika saya terpilih dulu nih, saya bisa lebih leluasa karena saya tugasnya adalah merancang peraturan gitu ya, merancang undang-undang lah gitu ya, merancang agar apa? Saya pengen tuh perusahaan yang memang dia harus mengeluarkan CSR, misalnya sekian persen wajib ke pendidikan. Oh. Biar apa? Biar Baraya ini seperti saya, lembaga yang memang peduli pendidikan itu, dia bisa mencakup banyak. Oke. Kalau saya tidak terpilih pun, saya akan tetap concern untuk pendidikan. Oke. Begitu. Jadi sebetulnya ini karena saya punya niat yang besar, ingin membantu banyak orang yang banyak, saya masuk ke sini tuh ya, dilindungi hukum, punya kekuatan penuh. Tapi ketika pun tidak, saya tetap berusaha dan itu akan berujung pada concern kepada pendidikan. Pendidikan berkeadilan, kami hadir membantu bagi siapapun yang mau sekolah, silahkan hubungi saya. Tentunya nanti bisa di-follow IG-nya atau Facebook-nya ya di @nadia.ochta atau Baraya Peduli Pendidikan. Mantap. Menang tidak menang tetap peduli tentang pendidikan. Betul. Kang Arfan menjawab pertanyaan tadi. 3 bulan kalau tidak terpilih mau kegiatan apa? Program apa? Untuk itu 3 bulan berarti kan setelah pemilihan ya, bulan Maret Iya. atau April ya kita hitung ya. Nah sebenarnya kan untuk berbicara program di sini gitu ya, tidak ada hal-hal yang spesifik gitu kan. Karena sebelumnya juga pun sebelum ada niatan untuk caleg, jauh dari itu kita pun concern gitu, termasuk pribadi sendiri juga concern dalam hal atau segi pendidikan gitu ya, di bidang pendidikan. Dan salah satunya ya mungkin untuk memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, kepada masyarakat itu ya kita juga melakukan diskursus kecil lah gitu kan di antara mahasiswa, terus kita juga, dan tetap untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang nyeleneh gitu aja sih. Oke. Gitu. Jadi mengawasi kebijakan Ya tetap pemerintah. menjadi pengawasan walaupun statusnya mungkin kalau takdirnya Bukan bukan anggota anggota dewan. Sebenarnya kan sama-sama aja Sama-sama. gitu kan. Dewan Karena kader, eksternal lah gitu. kader kan, Dewan jadi bisa eksternal. melewati nanti. Nah, seperti itu tuh. Dewan Pengawas Eksternal. Iya. Kalau di Facebook kan banyak ya di parlemen jalanan ya. Kalau Iya, itu, iya, iya, nah gitu. Sebenarnya dewan juga. Ada Dewan kecil. Perwakilan Netizen kan. Oh, ada juga. Ada Ya. Dewan Masjid juga. Dewan Ada. masjid. Kalau ada. Ambul, Ini yang di tengah ya. oh iya, Dewan Masjid. Ya. Ambul, Dewan Kemakmuran ini remaja. Oh iya. Remaja Terlihat perempuan. makmur. Iya, remaja perempuan. Saya nggak berani nyebut PL, remaja perempuan. Ini ada pertanyaan. Anggaran berapa sih Teh Nadia nyalonin dewan? Apalagi Teh Nadia di provinsi gitu. Penasaran dong, Rahmat juga.
Sama Penasaran? pemirsa juga di Baraya Wida juga pasti penasaran. Anggarannya berapa sih kalau nyalonin dewan? Enggak berapa-berapa sebetulnya. Jadi karena saya ada DPW, dibantu oleh juga DPW, tidak yang bagaimana-bagaimana, karena kalau anggarannya nanti terlalu banyak materi, nanti ketika jadi harus ada pengembalian kan, Oke. seperti tadi. Tapi kalau saya tidak, saya menggunakan personal approach. Jadi biasanya saya itu datang sampai saya mah masang baligo sendiri kan, Hai. sendiri. Apapun sendiri sampai ke ini pulang dari Sagaran tuh saya nyetir sendiri. Jadi saya biasanya, karena saya itu suka masak, saya biasanya masak, atau misalnya ayo sama warga itu ngeliwat mah nggak seberapa gitu ya, kita makan gitu, terus ngobrol, bertukar aspirasi, apa keinginan. Bahkan saya kalau sosialisasi itu selalu ibu nggak boleh golput ya, ibu milih mah ke siapa aja yang penting sesuai dengan hati. Kalau ibu percaya saya teh begini gitu ya. Jadi saya sebetulnya cocok juga jadi KPU atau Bawaslu ya, karena itu yang selalu saya suarakan, nggak boleh Bu, ibu suara itu gitu. Saking pentingnya, saking saya pedulinya dengan negara ini gitu ya. Jadi kalau terkait berapa sih biayanya, tidak yang sekian, mungkin Kang Alvan mah juga nanya ratusan juta gitu, bahkan sampai 1 M. Kalau saya tidak, hanya sekedar bensin, makan, begitu saja gitu. Jadi kalau dibilang modal minimalis, tapi niatnya optimalis. Asik. Gitu. Hasil optimalis. Hasil. Amin sih, amin ya Allah. Jika Allah mudahkan. Kang Arfan, Ya. anggaran berapa sih kalau nyalonin dewan setingkat DPRD kota gitu? Kalau kita kupas dari awal ya Kang ya, sebenarnya gratis gitu. Oh iya. Nggak ada biaya, kayak misalkan bahkan bisa dibilang apa ya, tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Maka kalau orang kan banyak yang bertanya juga ya ketika saya turun, wanian gitu kan. Oh, ini mah berarti prioritas Ya. namanya. Wanian cenah. Gaduh aja sabara eta cenah. Gaduh kieu. Emang ke partai kedah nawur sabara, dan dengan duduknya saya hari ini di sini gitu kan ya, coba untuk mensosialisasikan kembali, terutama khususnya di P3 itu untuk daftar jadi calon legislatif itu ya tidak mengeluarkan uang sedikit pun gitu kan. Ya paling kalau secara administrasi itu paling kita lebih mahalnya itu di MCU ya gitu kan. Seperti itu aja lah hal-hal yang kecil, tapi untuk iuran apalah gitu, kepentingan apa, kita tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Nah, terus untuk perjalanan dari mulai masa kampanye awal itu sampai nanti akhir pencoblosan, kira-kira budgetingnya kita udah berapa nih? Udah habis berapa? Kita menganggarkannya berapa gitu kan? Untuk menargetkan berapa suara misalkan seperti itu. Ya kalau saya pribadi sih nothing tulus aja gitu ya. Jadi saya butuh suara Anda, cuman seperti yang tidak butuh gitu kan. Dan dalam artian saya kalau sudah ini ya hitung-hitung ya lillah aja lah, ini mah seperti memberikan edukasi kepada masyarakat terutama tentang bahayanya money politik seperti itu. Karena yang saya tahu atau yang saya pikirkan, money politik ini yaitu salah satu pondasi awal atau salah satu jurang yang awal gitu, gawirna lah kalau menurut saya, itu menuju kepada korupsi seperti itu. Karena ya, kalau kata Teh Nadia tadi disampaikan itu, kalau kita udah habis berapa nih, ya harus balik modal dong. Wah, mangpang ya gitu kan, ada uang program inilah, proyek itulah. Gaji mah udah dilihat kecil gitu ya, mungkin gaji pokok, tapi kan kalau sama tunjangan fantastis juga gitu kan. Tapi sejauh ini perjalanan anggota dewan di Kota Sukabumi nggak ada tuh yang terkena kasus korupsi. Padahal polarisasi dalam mereka pencalegan juga mengeluarkan anggaran besar. Ya. Ya mungkin yang dikatakan korupsi itu bukan hanya sekedar ini ya, dalam arti luas itu kan korupsi juga banyak ya. Dalam artian juga bisa suap juga gitu kan, seperti itu ya, riswah gitu kan. Kalau kita ngambil kutipan di hadis kan, orang yang menyuap dan disuap itu kan neraka gitu kan, berarti kan dosa besar juga Kang ya gitu kan, yang saya ketahui juga gitu kan. Ya sebenarnya banyak siasat juga lah gitu, banyak siasat, walaupun tidak ada yang kena OTT KPK misalkan untuk di Kota Sukabumi ya, yang saya tahu emang tidak ada Kang ya. Aman berarti? Bukan berarti aman, itu mungkin ada permainan-permainan yang
tidak diketahui dan gitu rapi. kan. Ya. Rapi berarti. Kalau di dunia pendidikan kan kita bisa memainkan isu LKS gitu kan. Wah. Ya, walaupun harga murah 16.000 Tapi kan nggak tapi kan boleh itu sekarang mah tidak ada makanya. ya itu kan ya alhamdulillah kalau bisa kita katakan itu teman-teman saya berjuang di situ waktu itu sehingga ya mulai digubris lah gitu kan. Yang itu kan kalau kita sudah di total dihitung-hitung juga kan itu bati tina LKS itu bagi keunana seueur kan. Seperti itu. Mungkin ini dari salah satu penyelundupan program yang ilegal gitu. Karena kan secara kita lihat secara aturan itu penggunaan jangankan menjual gitu, menggunakannya saja sudah tidak boleh gitu kan LKS itu. Seperti itu sih. Memang terlalu aman di Kota Sukabumi. Ya. Jadi memang tidak ada anggota dewan yang tersandung kasus korupsi. Ya. Walaupun memang terakhir kita ketahui bersama dengan kasus anggota dewan terakhir, tapi lucu memang. Penggelapan. Tapi Malah ada, saya dapat informasinya ada anggota dewan yang tersandung kasus Ya. katanya gitu. tapi tidak memang- terap. Iya, tapi memang Terapkot. tidak terang. Ya, ya. Kayaknya memang terkendali kalau Terkendali. Ya. Tahu nanti kalau di Jawa Barat ya seperti apa. Aduh, aduh. Teh Nadia, harapan untuk masyarakat. Kalau Teh Nadia kan di Jawa Barat, berarti harapan untuk masyarakat Jawa Barat itu seperti apa sih? Jadi wakil KPU lagi ini Majeng Bawaslu. Jadi kalau harapan saya sih sekarang masyarakat ini sudah pada pintar. Bahkan mereka ada juga beberapa warga yang memang saya tidak mau ya dibayar sama minyak goreng. Kalau Licin dibayar itu. sama pabrik minyak mah mungkin mau Oh, enggak. iya. Jadi sudah pada pintar. Artinya apa? Saya berharap ini adalah menjadi momentum baru untuk kita untuk lahir kembali menjadi Indonesia yang bersih gitu ya, menjadi Jawa Barat yang bersih, yang beradab, yang aman, yang nyaman. Jadi saya masih satu aja harapannya, satu, jangan sia-siakan suara kita, pilihlah pada orang yang tepat, yang sesuai dengan hati nuraninya. Ketika klik itu, bismillahan, jangan lupa bismillah irana dia. Gitu boleh. baik. Mangga Kang Arpan, harapan untuk masyarakat Kota Sukabumi. Ya. Ya harapannya untuk Kota Sukabumi mungkin ya untuk lebih lagi jeli dalam hal memilih, jangan sampai hati ini goyah dengan 100 200 sakilo beas minyak gitu, kaos dan lain-lain gitu atau dalam hal money politik. Ya kita lebih percayakan suara masyarakat Kota Sukabumi kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau meminjam bahasanya Pak Abe gitu ya, capres 1 itu dilihat rekam jejaknya gitu kan, track recordnya gitu kan, dia menggeluti di bidang apa gitu kan. Nah seperti itu tuh. Terus kalau bisanya lagi ya background pendidikannya juga gitu kan dilihat juga seperti Betul. itulah. Jadi lebih ke hati-hati untuk menitipkan gitu ya, menitipkan suaranya gitu kan 14 Februari nanti, kesiapannya dilihat lagi figurnya gitu kan seperti itu. Dan asal tidak lebih melek juga gitu ya, lebih terutama kepada anak-anak muda, kepada mahasiswa gitu ya, lebih kritis lagi gitu, lebih hajar lagi habis-habisan gitulah, lebih kritis lagi untuk ya minimal membangun dari lingkungannya sendirilah gitu kan. Yang Dari dihajar kantor dewan atau Pemda? kebijakannya sih, kebijakan yang nyelenehnya. Kalau kantornya jangan, itu termasuk dari anarkisme lah, merusak gitu kan. Dan itu kan nanti bisa jadi permainan lagi gitu kan, pagar 5 juta dianggarkan 15 misalkan. Itu bahaya juga itu. Aman lagi, jadinya aman lagi. Ya membuka peluang sebenarnya kan. Membuka peluang proyek. Ya membuka peluang proyek-proyek yang gak jelas gitu kan, di up, di mark up harganya kan, itu kan Nanti rakyat bahaya, disalahin ya. lagi. Oh gitu iya. ya. jadi salahin lagi juga gitu kan. Emang paling enak Jadi ya, serba salah. nyalahin rakyat itu paling enak. Ya. Nggak tahu siapa rakyatnya itu, nggak tahu kita. Ya. Pokoknya rakyat yang salah. Banyak anggota dewan yang lain. Kalau Neng Berbicara kalau aja Teh seperti itu Nadia- ya. Kalau Teh Nadia dengan Kang Arfan kayaknya nggak bakalan nyalahin rakyat deh. Ya, insya Allah, dan Amin. doakan istiqomah maupun itu kita dapat gitu ya, duduk ataupun tidak di legislatif ya. Saya mohon doanya aja supaya istiqomah dalam hal-hal kebaikan, nah seperti itu aja sih. Oke. Baraya Widal, kita akan masuk pada part terakhir. Kita akan dengarkan promosi dari Teh Nadia. Mangga Teh Nadia untuk mempromosikan diri kepada warga masyarakat Sukabumi, seluruh Jawa Barat barangkali yang memilih Teteh, yang nanti Sukabumi Kota dan Kabupaten, silahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua warga Sukabumi, kota dan kabupaten, jangan lupa nanti tanggal 4 Februari itu berikan suaranya pada orang yang tepat. Di sini saya hadir sebagai seorang perempuan, terutama khususnya untuk para perempuan yang memang nanti memilih. Jadikan saya sebagai keterwakilan kalian gitu untuk bisa menjadi bagian dari pengambilan keputusan agar apa? Agar keputusan kita nanti bisa akomodatif dan semoga apapun yang saya lakukan nanti itu bisa diridhoi Allah dan tentunya saya ingin menjadi seorang anggota dewan yang berpihak pada warga. Untuk itu seluruh warga, baik itu milenial, Gen Z, ataupun juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya perempuan, jangan lupa dukung saya di pemilu 2014 nanti. Oke. Salah, baik Kandi. Di pemilu 2024 nanti, tanggal 14 Februari, jangan lupa coblos nomor 6. Jadi nanti dapat yang biru ya, yang biru, itu kalau saya ada nyanyinya. Gimana tuh? Gini ya nyanyinya. Pemilu-pemilu alangkah indahmu, merah kuning hijau dicoblos yang biru. Mari kita dukung Teh Ira Nadia, caleg PAN Provinsi coblos nomor 6. Pan. Oh, ini ada lagunya. Ada Menarik lagunya. memang kalau memang politisi seperti Teh Nadia memang jadi riang gembira kita. Iya. Bersuka cita kita memang. Bersuka cita ya. Memang. Kang Arfan, silahkan promosikan diri Kang Arfan. Mungkin mau nyanyi juga nggak? Ada lagunya nanti boleh bebas. Gak ada lagu-laguan. Lagu Magadir lah Ya. mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk warga Kota Sukabumi khususnya Dapil 1, jangan lupa doakan dan dukung saya juga gitu ya. Di pemilihan umum, pemilihan legislatif 2024 pada tanggal 14 Februari. Jangan lupa pilih Partai P3 nomor 7 untuk Alvan Nurfianda Sabri nomor 7. Oke, tepuk tangan dong Baraya Wida. Kita udah berapa puluh menit kita? Udah 30 menit ada. Luar biasa. 2 calon legislatif, yang satu provinsi, yang satu DPRD kota. Mereka akan bertugas mengabdikan diri untuk masyarakat Sukabumi, kota dan kabupaten. Tepuk tangan dulu dong Baraya Wida. Baraya Wida, terima kasih atas segala perhatiannya. Ini kita mengucapkan terima kasih untuk para sponsor yang sudah bekerja sama dengan Baraya Wida Podcast. Tentunya kita berterima kasih kepada Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, Aman Corp, Kujang Group, GRT Variasi, TR Record, Butik Band, Seblak Karamat, RH Catering, Skistor Clothing, dan SCH. Incorporation, Widal Creative Media, Fit Lucky Kamera. Tepuk tangan dong semuanya. Jangan lupa kita akan ketemu di podcast selanjutnya dengan para calon legislatif yang berbeda dan calon legislatif yang akan menebar janjinya. Terima kasih. Saya Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.